Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi ya guys dengan Jaki. Gue mau bahas PT Jaya Mas Medika Industri TBK. Hari ini tanggal 26 Agustus pukul 5 lewat 51 menit. Gue bahas video ini karena memang ada yang request. Bang, coba bahas Omet ini jarang dibahas. Oke, memang gue belum pernah bahas sih. Karena dia baru IPO tahun 2022, sahamnya sempat turun, biasalah kalau IPO kan dia naik, kemudian turun 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 turun. Kemudian sekarang ya masih sideways. Nah, sekarang kita lihat ini perusahaan punya ekuitas 2,2 triliun. Ya, liabilitasnya 400 miliar. Jadi ini ekuitasnya jumbo. Asetnya di angka 2,7 triliun, sudah meningkat dibanding tahun 2022 yang 2,5 triliun. Sekarang sudah mencatatkan laba bersih sebesar 143 miliar per semester 1 2024. Kalau dilihat dari perjalanan selama 2 tahun, ya ini selama 2 tahun ya guys. Tadinya kan 1,7 triliun, 1,7 triliun, sekarang ada di angka 879 miliar. Jadi berpotensi mendapatkan angka ya 1,7 triliun eh, sampai 1,8 triliun. Nah, sebenarnya gini guys. Ya, oh iya, dia juga masih punya ini ya guys, masih punya sisa dana IPO. Sisa dana IPO terakhir yang diupdate itu dia masih punya di angka 491 miliar. Jadi dia IPO itu dapat angka di angka 780 miliaran. Nah, ini guys ya, di angka 780 miliar. Terpakai, kemudian masih ada di angka 491 miliar. Nah, kalau gue lihat guys, ya ini bisnisnya bagus karena ya dia jualan jualan produk sekali pakai, produk kesehatan ya, kayak kayak jarum suntik, kemudian kasa dan teman-temannya. Kemudian dia juga equipment kesehatan jualan ya, walaupun yang penyumbang terbesarnya itu adalah produk sekali pakainya itu. Ya, bisnisnya bagus. Dia menjual ke 60% pendapatannya itu ke rumah sakit. Ya, ke rumah sakit swasta. 30% pendapatannya itu dia dari rumah sakit pemerintah. Jadi di domestik tuh, di domestik. Masih 1%, kurang dari 1% dari pendapatan, dari total pendapatan tuh berarti ini ya guys ya, sepanjang semester 1 879 miliar. Kurang dari 1% itu ekspor. Jadi eh, ya dia masih sedikit ekspornya. Kemudian tidak ada lebih dari 10% pihak yang menyumbang di pendapatan. Artinya ya ini perusahaan, ya dia jualan karena kalau produk-produk dia begini itu produknya murah. Konsumennya beli dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak ya, karena produknya murah, itu harganya lebih murah dibanding kompetitornya. Jadi konsumennya, kliennya ya itu banyak. Nggak ada yang menyumbang lebih dari 10% dari total pendapatannya. Nah, jadi tadi gue bilang bisnisnya bagus, ya gross profit marginnya ada di angka 30% lebih dan dia stabil. Ini cukup bagus, nggak mengecewakan ya. Net profit marginnya ada di angka lebih dari 15%. Ini juga bagus guys, kayak begini. Kemudian hutangnya juga sehat. Nah, itu kelebihan dari Omet. Cuman ya memang ada beberapa kekurangan. Ada beberapa kekurangan. Satu, ini saham sebenarnya kalau secara valuasi, baik secara per PBV atau potensi dividen yang dibagikan, ini nggak murah-murah amat. Nggak murah-murah amat guys. Ya, kalau dibilang mahal, ya bisa dikatakan, kalau dari PBV bisa dikatakan mahal ya, dari dividen juga malah bisa dikatakan mahal guys. Tapi gini, kita harus lihat industri-industri kesehatan ya, itu jarang loh ada yang valuasinya benar-benar murah. Apalagi kalau kita lihat ini fundamentalnya sehat, bagus. Cuman ya tetap aja gue mencantumkan itu ke dalam kekurangannya. Nah, yang kedua,
Tidak ada ini nih. Nah, ini juga termasuk kekurangan kalau di mata gue ya. Ada potensi kekurangannya. Ada sisi kekurangannya. Ada plusnya, ada minusnya. Minusnya ya itu tadi tidak ada 10, tidak ada nih guys, tidak ada 10% pihak menyumbang pendapatan revenue lah. Di satu sisi ini menjadi hal yang positif ya karena perusahaan tidak ketergantungan dengan salah satu klien atau konsumen. Di satu sisi ini juga negatif karena artinya perusahaan tidak ada atau sedikit eh, pemasok yang besar gitu. Dia bukan atau tidak ada memasok ke siapa gitu dalam jumlah yang besar. Semuanya seimbang. Jadi plus minus. Cuman ya itu bisa dilihat dari sisi kekurangannya. Kan lain tuh kalau ada perusahaan dia pemasok ke perusahaan A misalkan dia 30%. Nah, itu plus minus juga. Ya, contoh nih ya, kayak misalkan geothermal ya. Ini agak-agak berbeda segmen tapi kita iseng bahas aja. Kayak geothermal, Pertamina Geothermal. Dia kan geothermal tuh dia jual ke PLN, ya kan? Ya itu plus minus juga. Dia pemasok besar ke PLN karena konsumen utamanya adalah PLN. Tapi ya minus juga kalau misalkan PLN yang nggak mau beli misalkan nih, ya atau ada sesuatu ya akan mengganggu si PGEO-nya juga. Tapi kalau ini nggak, Omet, dia nggak, plusnya itu dia nggak ketergantungan dengan konsumennya. Jadi dia tetap yang kerja salesnya dia akan nyari konsumen baru. Gitu guys. Jadi kekurangannya dua ini aja. Selebihnya ini perusahaan oke. Nah, cuman guys, walaupun valuasinya kalau menurut kita, ini kan kalau menurut kita itu agak mahal, agak besar. Nah, tapi si direkturnya, bukan direktur sih ya. Ini dia ada atas nama Jacob Jamie. Jacob Jamie ini kalau gue lihat ya komisaris utamanya. Ya dia beli sahamnya waktu di tanggal berapa nih? Ini sebelum transaksi ada di angka 230 juta, setelah transaksi ada di angka 233 juta. Nah, dia beli di angka-angka sekarang guys. Sekarang kan harga saham Omet ada di angka 188. Dia beli di angka 186, 187, 186. Ini di atas segini nih dia beli nih. Belinya pun dalam jumlah yang besar ya. Nah, kemudian dia beli lagi. Sebelumnya dia beli 230 juta 148 ribu, sekarang ada di angka 230 juta 760. Ini ya kelihatan guys ya. Tadinya dia beli di sini ya di tanggal 12 Juli dia beli, kemudian beli lagi nih. Sekarang dia punya di angka 233 juta. Dan dengan cuma dia doang yang beli. Jadi ini komisaris utamanya beli nih. Kemudian ada Ibu Siane Sutanto. Ibu Siane Sutanto itu komisaris juga. Dia beli di harga 183. 183 di tanggal 5 Agustus 2024. Ini kan berarti belum jauh-jauh amat dari harga saham PT Jaya Mas Medica Industri. Nah, prospeknya ya terlepas dari kekurangan dan kelebihannya. Ini kan perusahaan ada kekurangan dan ada kelebihan. Ya kan? Tapi prospeknya kita kan tahu ya, guys. Dia jualan ke sini nih. Dan kita juga pernah membahas beberapa emiten rumah sakit. Dan kita juga tahu sendiri emiten-emiten rumah sakit yang pernah kita bahas. Itu bertumbuh juga. Walaupun valuasinya mahal, tapi dia bertumbuh gitu buat rumah sakit baru di wilayah Jawa Tengah, di wilayah Kalimantan, di wilayah Sumatera. Dia bertumbuh terus. Nah, kalau rumah sakitnya semakin banyak, kebutuhan medis semakin banyak, ya potensi untuk Ometnya ini makin bertumbuh juga. Itu guys. Apalagi dia masih punya dana yang bisa digunakan untuk ekspansi. Mungkin ya peningkatan laba bersihnya belum terlalu signifikan karena Omet ini belum menggunakan dananya yang hasil dana IPO-nya itu dengan maksimal gitu loh. Dia masih lihat-lihat, tapi terlepas dari itu dia punya prospek bisnis yang bagus kalau gua lihat. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.